Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Elvi Afriatni Lauende, jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan memenuhi penugasan mata kuliah Sosiologi Gender, yaitu mereview novel Nawal El-Saadawi yang berjudul Perempuan di Titik Nol. Langsung saja. Perempuan di Titik Nol adalah sebuah novel karya Nawal El-Saadawi yang terbit pertama kali di tahun 1975. Novel ini menceritakan tentang para perempuan Mesir yang harus menghadapi budaya patriarki. Budaya patriarki masih dijadikan sebagai perdebatan sampai sekarang ini karena menuai banyak konflik terkait kesetaraan gender antara perempuan dan laki-laki. Dengan adanya budaya patriarki ini, bisa mendapatkan diskriminasi, kekerasan, dan rawan kemiskinan. Akhirnya Nawal El-Saadawi menuliskan sebuah buku dengan judul Perempuan di Titik Nol dengan tulisan yang penuh dengan kritikan, keras, dan berani. Selanjutnya, judul buku yang tertera adalah Perempuan di Titik Nol, pengarang Nawal El-Saadawi, penerbit Z-Box Ltd, tahun 1975. Perempuan di Titik Nol adalah sebuah buku yang menceritakan tentang sebuah perjalanan hidup Firdaus yang merupakan seorang perempuan dari Mesir. Sejak kecil Firdaus hidup di desa, tetapi ia menjadi seorang pekerja seks komersial setelah dewasa. Kehidupan Firdaus sangat menyedihkan karena ia adalah perempuan yang dijadikan sebagai korban budaya patriarki. Firdaus terpaksa harus mendapatkan hukuman mati karena telah membunuh seorang germo. Selanjutnya, saya bukan pelacur, tapi sejak semula ayah, paman, suami saya, mereka semua mengajarkan untuk menjadi dewasa sebagai seorang pelacur. Setelah kedua orang tuanya meninggal, Firdaus oleh pamannya di Kairo. Kemudian Firdaus melanjutkan sekolahnya dengan sangat pandai dan selalu mendapatkan peringkat. Saat seharusnya Firdaus melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi, pamannya menikahkan Firdaus dengan seorang lelaki tua dan kaya raya yang bernama Sheikh Mahmud. Tetapi sayangnya, lelaki itu memiliki penyakit bisul yang busuk dan memiliki sikap perhitungan. Saya mengatakan yang sebenarnya, dan kebenaran itu adalah liar dan berbahaya. Dalam rumah tangganya, Firdaus mengalami kekerasan dan mendapatkan perilaku buruk oleh suaminya yang menjunjung tinggi budaya patriarki. Akhirnya, Firdaus kabur untuk melarikan diri kembali ke rumah pamannya. Tetapi, ia kembali lagi ke rumahnya. Sampai di rumahnya, Firdaus mendapatkan perilaku kekerasan lagi oleh suaminya hingga wajahnya memar. Firdaus melarikan diri lagi dan membawa ijazah SD dan SMP miliknya. Tetapi sayangnya, Firdaus tidak mendapatkan pekerjaan apapun dengan ijazah yang dimilikinya. Setelah itu, Firdaus bertemu dengan Bayoumi, seorang lelaki yang awalnya baik dan mengajak Firdaus tinggal serumah dengannya. Namun ternyata Bayoumi juga memperlakukan Firdaus dengan sangat keras, seperti ayah dan suaminya. Bahkan Bayoumi juga melakukan tindakan asusila padanya bersama dengan teman-teman Bayoumi. Setiap orang harus mati. Saya lebih suka mati karena kejahatan yang saya lakukan daripada mati untuk salah satu kejahatan yang kau lakukan. Novel ini berfokus pada kisah hidup Firdaus dengan alur mundur atau flashback. Firdaus adalah seorang perempuan yang bekerja sebagai PSK dan terkenal sebagai dengan bayaran yang paling mahal. Bahkan Firdaus harus dipenjara dan divonis hukuman mati. Novel ini menggambarkan tentang beberapa penderitaannya seorang perempuan yang harus hidup di tengah masyarakat patriarki dan harus menderita serta mengalami kekerasan sepanjang hidupnya. Novel ini mengisahkan sisi gelap yang dihadapi perempuan-perempuan Mesir
di tengah kebudayaan Arab yang kental dengan nilai-nilai patriarki. Ketika perempuan masih mengalami ketimpangan hak dan tidak pernah mendapatkan hak yang sama seperti yang didapatkan lelaki. Seperti halnya bangsa Arab, budaya patriarki menjadi salah satu dasar perdebatan akan kedudukan perempuan dalam masyarakat dan masih menuai konflik mengenai hak-hak perempuan yang kurang terjamin, kebebasan dalam dunia politik, serta lingkungan hierarki suami membuat perempuan yang terbelakang dalam segala kesempatan mengalami diskriminasi, kekerasan, serta kemiskinan. Kemudian, negara Arab yang dikenal dengan kondisi perempuan yang amat terbelakang menghindarkan sejuta cerita mengenai perempuan korban budaya patriarki. Nawal El-Saadawi, seorang dokter berkebangsaan Mesir, menghadirkan sebuah novel yang menunjukkan perjuangan perempuan Mesir untuk merebut kedudukan dan hak-hak yang sama untuk mendapatkan perubahan nilai dan sikap laki-laki Mesir terhadap perempuan yang sepenuhnya belum tercapai. Lewat tokoh Firdaus, Nawal menguak sebuah alur cerita yang sangat pedas, keras, dan berani, yang mengandung jeritan pedih protes terhadap perlakuan tidak adil terhadap perempuan yang diderita, dirasakan, dan dilihat oleh perempuan itu sendiri. Perempuan di Titik Nol merupakan novel yang menghadirkan figur perempuan yang mengalami ketidakadilan dalam budaya patriarki. Ia adalah seorang perempuan yang diciptakan oleh masyarakat yang sangat laki-laki menjadi makhluk kelas kedua bagi yang berarti inferior. Jadi, novel Perempuan di Titik Nol merupakan wujud novel yang mencampurkan antara realitas faktual dan realitas ideal. Realitas faktual yang dimaksud adalah kehidupan Firdaus di penjara Kanatir, sebagaimana diakui oleh pengarang sendiri. Sedangkan realitas ideal adalah konsep-konsep Simon dan Beauvoir tentang feminisme eksistensial. Sikap ini dapat dipahami oleh sebuah upaya atau sebagai upaya Saadawi sebagai tokoh feminisme perjuangan cita-citanya. Realitasnya dimanfaatkan untuk menarik perhatian perempuan lain untuk lebih terdorong menegakkan eksistensialnya yang disebut oleh budaya patriarki. Dengan demikian, apa yang dipikirkan Beauvoir adalah teraktualisasikan oleh Saadawi melalui tokoh Firdaus. Konsep-konsep feminisme eksistensial benar-benar merasuk dalam diri Saadawi melalui tokoh Firdaus. Berdasarkan uraian di atas, tampak bahwa Saadawi telah mencampurkan kenyataan atau dalam hal ini perempuan bernama Firdaus yang dihukum mati dengan konsep-konsep Simon dan Beauvoir. Keberanian Firdaus untuk bertindak menolak agresi dan ditemui orang lain adalah contoh perilaku yang menurut Saadawi bersesuaian dengan konsep-konsep Beauvoir. Baik, itulah tadi review yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.